Lintas Banua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, menghadapi musim kemarau di tahun ini di Kalimantan Selatan pastinya tak lepas dari kebakaran hutan dan lahan. Danrem 101 Antasari bersiap mengendalikan kemungkinan terjadinya karhutla. Selain memetakan lokasi, juga menyiapkan ratusan personil untuk menyiapkan cegah karhutla ini, pemirsa. Memasuki musim kemarau, Kalimantan Selatan tak lepas dari kebakaran hutan dan lahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Guna mencegah terjadinya potensi karhutla, Komandan Korem 101 Antasari, Brigadir Jenderal TNI Firmansyah kepada awak media menyatakan telah bersinergi dengan pemerintah daerah, kepolisian, termasuk masyarakat untuk bersama-sama menekan terjadinya potensi karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Sebagaimana tahun sebelumnya, pihaknya juga mengikuti simulasi menghadapi karhutla yang dilaksanakan tim gabungan dan ditindaklanjuti di sejumlah daerah lainnya kerjasama dengan Dandim dan Kapolres. Atas berbagai kesiapan itu, pihaknya optimis penanggulangan kebakaran di Kalimantan Selatan akan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Tak hanya itu, juga telah memetakan daerah potensi rawan kebakaran serta menyiapkan ratusan personil gabungan di sejumlah daerah. Adapun daerah yang akan menjadi titik fokus pencegahan karhutla yakni di kawasan Bandara Samsudin Nur. Insya Allah dengan kesiapan kita seperti ini, kita akan lebih baik daripada tahun kemarin. Pemetaannya ada, Pak? Pemetaannya ada, sudah kita ini kan di tiap-tiap daerah sudah ada, dan kita sudah siapkan posko-posko di sana, dan seperti saya sampaikan sebelumnya, kita akan atasi dari api yang kecil. Paling kita fokuskan adalah wilayah sekitar bandara. Karena kita ketahui bersama, begitu ada asap di bandara, pesawat tidak bisa landing, tidak bisa take off, maka itu yang akan menjadi pemberitaan. Jika kawasan bandara terjadi karhutla, dipastikan akan mengganggu aktivitas penerbangan. Di sisi lain, pihaknya juga telah meminta provinsi tetangga Kalimantan Tengah untuk ikut berperan dalam penanggulangan karhutla di wilayahnya. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan melakukan penanaman mangrove rambai di pesisir Anjir Muara yang dilakukan bersama sahabat bekantan dan juga nelayan peduli lingkungan sebagai upaya melestarikan alam guna menjaga flora dan fauna maskot di daerah ini dari kerusakan dan kepunahan. Belum lama tadi, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan bersama Dinas Kehutanan, Sahabat Bekantan, dan Komunitas Nelayan Peduli Lingkungan melakukan penanaman pohon rambai di kawasan Mangrove Rambai Center, pesisir Anjir Muara, Barito, Kuala. Penanaman dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional HAKAN yang jatuh pada 10 Agustus setiap tahunnya ini, sebagai upaya untuk menjaga habitat alam. Dengan target tanam pada 2020 sebanyak 10.000 mangrove dan 50% lainnya telah terrealisasi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Hanifah Dwi Nirwana, mengatakan, penanaman pohon mangrove rambai sebagai bukti nyata pemerintah dalam melestarikan lingkungan. Adapun dipilihnya pohon mangrove lantaran banyak memiliki manfaat, baik secara ekologi maupun ekonomi. Pada hari ini kita melakukan aksi menanam pohon rambai di kawasan mangrove ya ini ya? Iya, di kawasan Mangrove Rambai Center. Mangrove Rambai Center. Mangrove Rambai Center. Ada berapa banyak Bu yang ditanam? Ini hari ini 150. Ya, ditandai hari ini 150. Hari ini 150. Mudah-mudahan ini akan menjadi resonansi. Jadi ini akan selalu digemakan, akan selalu dilaksanakan oleh, ini kebetulan kita sudah ada nelayan peduli lingkungan yang ini akan meneruskan dan meresonansi kegiatan ini sehingga kita semua kawasan ini bisa menjadi hijau dengan rambainya, dan ini akan memberikan manfaat yang besar untuk habitat kita dan untuk bekantan kita. Sementara itu, Ketua Sahabat Bekantan Indonesia, Amelia Rizky, mengatakan, saat ini di Kalimantan Selatan terdapat 13 daerah konservasi dengan berbagai permasalahan yang kompleks, seperti ancaman alih fungsi lahan, kebakaran hutan dan lahan, yang mengakibatkan kerusakan flora serta fauna maskot dari Kalimantan Selatan.
Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia sendiri kita memiliki program yang namanya Mangrove Rambai Center, dan kita memiliki program restorasi mangrove karena kita bergerak di perlindungan untuk di luar kawasan konservasi, dan ini juga bekerja sama dengan BKSDA Kalimantan Selatan ya, dan juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan, khususnya Dinas Kehutanan dan DLH. Dan kita mengharapkan bahwa memang tahun ini program kita target 10.000, dan ini sudah di tengah tahun kita sudah menanam kurang lebih 40-50% sudah tertanam, dan mudah-mudahan bisa tumbuh kembang dengan baik. Selanjutnya kita juga didukung oleh kelompok masyarakat di sini saat ini yang bergabung. Rizky berharap kegiatan tanam bersama ini dapat membangkitkan kepedulian dan kesadaran masyarakat sesuai dengan program kebijakan Presiden Joko Widodo, yaitu pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan masyarakat dengan penanaman mangrove. Muhail, Banjar TV. Ya, informasi selanjutnya pemirsa, RTH kawasan Pulau Bromo akan menjadi salah satu progresif dalam upaya pengembangan pariwisata di Pulau Bromo seperti kuliner tradisional. Inilah liputannya kami hadirkan untuk Anda. Sesuai namanya, Jembatan Bromo yang saat ini dalam tahap pengerjaan akan menghubungkan dan membuka akses transportasi darat antara Pulau Bromo dengan Kelurahan Mantuil yang sama-sama berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Seperti diketahui, selama ini masyarakat yang berdomisili di Pulau Bromo memiliki akses transportasi yang terbatas hanya melalui jalur perairan. Oleh karenanya, pemerintah kota merealisasikan pembangunan jembatan Pulau Bromo dalam bentuk jembatan gantung yang akan dijadikan salah satu kawasan ekowisata, yang mana RTH kawasan Pulau Bromo akan menjadi salah satu langkah progresif dalam upaya pengembangan pariwisata di Pulau Bromo, seperti kuliner tradisional dan lain sebagainya. Dan belok kanan, ini kita bebaskan beberapa buah rumah, dan nanti menuju ke awal titik di daerah Mantuil, menyeberang ke Pulau Bromo. Itu kurang lebih 168 meter. Jadi masing-masing fair slab-nya 32 meter, baik yang di sisi Mantuil maupun sisi Pulau Bromo 32 meter. Itu disambung oleh rangka jembatan gantung 100 meter. Nah, jadi kita momentumnya samping itu juga memang di sana masih daerah ruang terbuka hijau, karena daerah kawasan yang sedikit di sana, tapi itu merupakan bekas industri plywood, dan di sana yang bermukim di sana. Nah, jadi nanti di sana akan dijadikan ekowisata, sebagai ekowisata. Makanya di daerah datan sini kita bikin lebar jalan maupun tempat untuk khusus nanti parkir mobil dan kendaraan yang akan berkunjung ke wilayah ekowisata di seberang sana. Apa mencanangkan sana? Secara ekowisata kita ingin bahwa itu maksud kita akan digali lah, digali kegiatan-kegiatan ketradisional seperti mungkin kuliner yang tradisional, mungkin kerajinan tradisional yang nanti bisa jadi objek, bisa dijual. Jadi kita latihlah masyarakat di sana. Jadi akhirnya nanti mereka juga sebagai pelaku ekonomi untuk ekowisata di sana. Hal ini juga sesuai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Pulau Bromo juga dikembangkan menjadi destinasi wisata. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2020. Saya Amira Tunaha beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun, Indonesia Maju. Dan jangan lupa untuk kita semua selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Tetap sehat, tetap semangat, selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.